Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Keguruan, Ibu Dr. Tri Kinasih Handayani, SI. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Program Studi Manajemen Pendidikan, Bapak Dr. Suyatno, MPD. Bapak Ibu Profesor dan Bapak Ibu para dosen yang ada dan yang mengajar di Program Studi Manajemen Pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita semua sangat berbahagia, terlebih pada anggota keluarga baru di Program Studi Manajemen Pendidikan. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa, semoga semangat tetap terjaga gitu ya sampai akhir. Begitu juga pada para mahasiswa angkatan atas, gitu. Angkatan atas kok rasanya sudah sepuh sekali ya. Pada kakak-kakak angkatan yang sudah bergabung gitu ya, semoga semangat juga terjaga. Pada kesempatan kali ini tidak panjang lebar akan saya sampaikan karena tadi berurutan Pak Kaprodi, Bu Dekan sudah menyampaikan histori atau story dari awal kegiatan para mahasiswa baru gitu ya Bapak Ibu. Yang perlu kita tekankan bersama bahwa perkembangan teknologi saat ini itu tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari atau mungkin saling berkesinambungan gitu ya. Kehidupan nyata yang bergantung pada kehidupan digital. Mungkin ibu-ibu milenial yang selama ini tidak pernah install aplikasi aplikasi shopping gitu ya. Dengan one click payment saja tidak perlu pergi berdusuk-dusukan di sebuah supermarket dengan memakan waktu yang lama, barang sudah datang gitu ya. Begitu juga dengan opini. Opini juga sudah difasilitasi oleh dunia digital. Atau yang akhir-akhir ini saya jumpai gitu ya, para mahasiswa mungkin tidak semuanya, banyak mahasiswa yang mungkin stres, mungkin depresi, atau mungkin sangat penat dengan tugas sehari-hari yang tidak kunjung menjumpai kejelasan gitu ya, dengan mungkin sampai ada yang kecanduan gitu ya pada dunia digital dengan refreshing watching Korean drama gitu ya, mungkin yang sangat sangat menusuk saya menyampaikan seperti itu, bahwa sampai terkadang lupa bahwa masih ada tugas utama gitu terkait dengan apa yang harus diselesaikan dengan pendidikannya gitu. Saya membaca beberapa waktu yang lalu 140 juta pengguna internet yang ada di Indonesia gitu ya, kebanyakan masih menganggap bahwa dunia digital itu sebagai tempat refreshing, hura-hura, tempat untuk bebas berekspresi. Tapi pada kenyataannya, selama masa pandemi COVID gitu ya, kita dihadapi oleh fenomena baru bahwa transformasi dari perkuliahan, transformasi dari pendidikan yang tadinya konvensional gitu beralih kepada dunia digital gitu ya. Dengan kuliah online, menggunakan berbagai platform yang ada gitu. Hal tersebut menjadi sebuah kesenjangan gitu antara apa yang diwacanakan selama ini terkait dengan transformasi digital, era 4.0, revolusi industri 4.0 dan lain sebagainya dengan implementasi yang ada di dalam pendidikan. Nah, bagaimana upaya tersebut untuk sampai mencapai student well-being gitu ya. Lalu bagaimana implementasinya sampai perlu ada literasi digital, misalnya seperti humanities, big data, artificial intelligence, coding, engineering principle, dan lain sebagainya. Dan apa yang perlu kita lakukan bersama sebagai akademika gitu ya. One Stop Digital Management System itu merupakan salah satu hal yang perlu kita gali dan optimalkan. Nah, bagaimana literasi digital atau transformasi digital untuk mencapai student well-being tersebut nanti akan disampaikan oleh Bu Dian. Sebelum beliau menyampaikan, mari kita sapa dulu Bu Dian. Bu Dian sudah connect. Are you ready, Bu Dian? Insya Allah. Oh ya, oke. Pak Yatno, maaf Ibu, maaf ya, Pak Yatno. Saya tidak bisa membersamai karena bersamaan waktunya dengan rapat program profesi guru jam 2. Ngapunten, mohon maaf, Liv. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Dekan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, mari kita lanjutkan. Berikut transformasi digital untuk mencapai student well-being dari Ibu Dr. Dian Hidayati MM. Dipersilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dekan yang tadi baru live ya, Dekan FKIP, Ibu Dr. Trikinasi Handayani MSI. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Dr. Dodi Hartanto MPD. Yang saya hormati Kaprodi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Dr. Suyatno MPDI. Yang saya hormati para guru besar dan dosen Magister Manajemen Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, serta mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Hari ini saya terutama berbagi ilmu yang sebenarnya tidak seberapa ini. Semoga apa yang kita dibagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu, betul tadi yang disampaikan oleh Ibu Fitri bahwa hakikatnya banyak sekali terjadi perubahan gitu ya sekarang itu di transformasi digital. Tetapi kadang kita sering lupa bahwa sebenarnya pendidikan itu adalah membangun karakter atau memanusiakan manusia. Itu yang sering kali kita lupa. Jadi istilahnya di sini adalah well-being gitu ya, yang baru mendengar apa sih sebenarnya itu well-being. Nah, ini saya izin share screen ya. Baik, saya share screen. Mulai dari baik. Ya. Nah, ini judul besarnya transformasi digital untuk mencapai students well-being. Awalnya jujur begitu saya dikasih tema ini, student well-being itu sebenarnya paham, tapi sebenarnya apa itu sih sebenarnya well-being itu gitu ya. Nah, kita mulai dari apa itu well-being. Well-being itu adalah sebuah proses. Nah, well-being adalah sebuah proses konstruksi keadaan seseorang secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, jadi ini kata kuncinya adalah proses konstruksi, kemudian menyeluruh dan berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini istilah well-being ini sudah dibicarakan dari dulu sebenarnya. Misalnya OECD itu telah mengeluarkan guidelines on measuring subjective well-being itu pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 OECD juga mengeluarkan How Was Life? Global Well-being since 1820. Jadi, well-being ini sudah dibicarakan sejak tahun 1820. Jadi sudah sangat lama sekali kita membicarakan mengenai well-being. Nah, sebenarnya well-being itu apa, gitu ya? Menurut psikologi, gitu ya, ilmu psikologi. Well-being itu adalah suatu kondisi seseorang yang bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja. Jadi bukan hanya faktor psikologi. Tetapi apa itu? Yang pertama, kemampuan menerima diri sendiri atau kehidupan masa lalu. Jadi bagaimana dia atau kita menerima diri kita dengan keadaan yang sudah lampau gitu ya. Kemudian kita juga mengembangkan atau pertumbuhan diri. Ini menjadi membawa kita menjadi mana pilihan well-being kita itu seperti apa, pengembangan atau pengembangan diri itu kita bagaimana, lingkungannya seperti apa, gitu ya. Kemudian keyakinan bahwa hidupnya bermakna dan memiliki tujuan. Keyakinannya apa? Tujuan hidupnya bagaimana? Itu yang akan mempengaruhi seseorang well-being-nya itu bagaimana betulnya. Selanjutnya juga memiliki kualitas hubungan positif dengan orang lain. Apabila seseorang mempunyai hubungan positif dengan orang lain, atau misalnya dia hubungannya kurang baik dengan orang lain, itu biasanya well-being-nya juga akan berubah, akan berbeda gitu ya. Kapasitasnya juga akan berbeda. Lalu kapasitas untuk mengatur kehidupannya dan lingkungannya secara efektif. Bagaimana dia mengatur keluarganya, lingkungan di sekitarnya, kemudian lingkungan kerjanya, itu akan membentuk well-being orang tersebut. Selanjutnya, menurut
Nah, satu lagi, kemampuan untuk menentukan tindakan atau otonomi. Maksudnya di sini adalah dia punya kemampuan dirinya sendiri. Bagaimana dia menentukan apa yang akan dia lakukan. Apakah dia akan maju, apakah dia akan memilih hal-hal yang menurut dia itu baik. Apakah dia akan memilih sesuatu yang menurut dirinya atau nilainya, nilai dirinya itu dia ambil gitu ya. Dia bisa menentukannya sendiri. Lalu setelah itu kita harus mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi psychological well-being. Ini saya ambil dari beberapa literatur ya, itu ada beberapa. Yang pertama adalah makna hidup. Nah, makna hidupnya dalam apa? Pengalaman memaafkan. Maksudnya di sini adalah pengalaman seseorang untuk memaafkan apa yang terjadi di masa lampau. Apakah dia bisa berdamai dengan keadaan masa lalunya atau dia mempunyai dendam tersendiri gitu, dendam dalam artian kurang baik ataupun yang baik, jadi dia mulai mempunyai pengalaman memaafkan dirinya sendiri. Itu menurut Reeve tahun 1980. Kemudian faktor apa lagi? Faktor demografis. Ini bisa dari usia, jenis kelamin, dan budaya. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, saat kita usia masih kecil, kita keinginannya juga akan berbeda ya. Kita punya sikap yang berbeda. Makin dewasa, kita well-being kita juga akan berubah. Jenis kelamin juga akan berubah gitu. Maksudnya berbeda. Jenis kelamin perempuan atau laki-laki itu well-being-nya akan berbeda. Itu juga sudah banyak penelitian-penelitian bagaimana jenis kelamin itu akan mempengaruhi well-being seseorang. Budaya, begitu juga ya Bapak Ibu, budaya mungkin budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Batak itu akan berbeda, membawa seseorang menjadi karakter tertentu gitu ya. Jadi well-being-nya juga akan berbeda. Itu. Kemudian faktor selanjutnya itu kesehatan fisik. Jadi Bapak Ibu pernah mendengar bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, gitu ya. Sebenarnya saya lebih suka di dalam jiwa yang sehat akan terjadi fisik yang sehat, gitu ya. Jadi kalau jiwanya sehat, fisiknya juga akan sehat. Ini menurut Gross tahun 2012. Faktor apa lagi kemudian? Pendidikan. Jadi makin tinggi pendidikan seseorang, dia akan bisa memilih, menentukan tujuan, atau menyaring masalah-masalah yang akan dihadapi oleh dirinya. Jadi dia sudah mulai bisa memilih sesuatu yang menurut dia baik, gitu ya, dari pengetahuan yang dia peroleh. Nah, menurut Rizan Chan Gander dan Kasar pada tahun 2013, nah ini agama dan spiritualitas. Nah ini juga diakui oleh kita ya, Bapak Ibu, sebagai umat Islam. Makin kita berdekatkan diri kepada Allah, semakin kita menjalankan perintahnya, semakin kita mengikuti semua apa yang dikehendaki oleh Allah, kita merasa lebih nyaman, kita lebih tahu apa tujuan hidup kita. Kita akan tahu bagaimana makna hidup kita gitu ya. Selanjutnya kepribadian. Menurut Salamit dari 2019 ini kepribadiannya. Kepribadian diri kita itu akan membawa seseorang menjadi mengetahui apa karakternya itu, apakah dia akan bersemangat untuk mencapai tujuannya atau dia ada beberapa jalur-jalur yang akan dia ambil itu sesuai dengan kepribadiannya. Selanjutnya, nah sebentar ini menghalangi. Baik, nah ini apa saja yang diperlukan untuk mencapai well-being itu. Nah ini ada singkatannya, ada PROSPER. Ini menurut Nobel T dan Megram pada tahun 2016. Ini yang pertama adalah positively, berpikir positif. Kemudian selanjutnya relationship, bagaimana berhubungan satu sama lain. Kemudian juga outcome, bagaimana hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya,
Ini kayaknya ada sesuatu. Maaf, ini internetnya di sini agak terganggu. Jadi agak internet itunya lambat. Selanjutnya strength. P-nya adalah purpose atau keinginan, engagement, mengengage, kemudian resilience, daya lenting seseorang. Gitu ya. Nah, menurut Nobel ini 7 karakter ini yang membuat seseorang mempunyai well-being yang baik. Ini yang menurut The Prosper. Tetapi dalam bahasa Indonesianya ini ada disebut dengan harmoni. Harmoni itu apa? Harmoni ini menggambarkan proses untuk mewujudkan student well-being, mulai dari hasil yang berproses. Maknanya itu adalah ini saya bacain semuanya ya. Dulu hasil yang berproses, kemudian andal, berdaya lenting, kemudian relasi yang positif, makna dalam tujuan, kemudian orientasi bersikap positif, kemudian juga nilai suatu kekuatan, lalu inisiatif yang melibatkan. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk hasil yang berproses itu dijabarkan ke dalam identifikasi goal. Goal itu adalah tujuannya, bagaimana seseorang membayangkan hasil itu bisa menjadi apa atau akan menjadi apa. Terus kemudian juga membayangkan bagaimana atau mengidentifikasi tantangan itu seperti apa. Terus bagaimana cara penanganannya. Selanjutnya Anda berdaya lenting. Ini dimaksud adalah coba bayangkan Bapak Ibu kita sebagai busur. Makin busurnya kita tarik, makin daya lentingnya itu makin baik, kemudian busur panahnya juga semakin cepat bisa mencapai tujuan. Jadi di situ daya lenting itu maksudnya bisa fleksibel menghadapi keadaan yang terjadi. Kemudian relasi yang positif, maksudnya di sini relasi yang positif dia mempunyai hubungan yang baik dengan orang di sekitarnya, dengan lingkungannya. Nah, kemudian makna dalam tujuan. Makna dalam tujuan ini dia mempunyai tujuan yang jelas. Dia mempunyai keinginan yang sudah dia rancang dari jauh-jauh hari. Kemudian orientasi sikap positif. Dia selalu berpikiran positif. Dia ingin orang-orang yang di sekitarnya juga bisa melakukan hal-hal yang positif. Selanjutnya nilai suatu kekuatan. Nilai suatu kekuatan itu adalah kemampuan atau karakter, harga diri, pola menghargai. Sedangkan inisiatif melibatkan dijabarkan maknanya menjadi kognitif, emosi, sosial, dan perilaku. Begitu ya. Jadi dari yang berbahasa Inggris tadi di proper ya kita rubah, kita akronimkan menjadi bahasa Indonesia, kita sebut dengan harmoni. Hasil yang berproses, Anda berdaya lenting, relasi yang positif, makna dalam tujuan, orientasi sikap positif, nilai sesuatu kekuatan, inisiatif yang melibatkan. Nah, Bapak Ibu, saya dapat ini dari OECD Learning Compass. Mari kita coba telah Kompas ini satu persatu. Mulai dari Students Agency, ini siswa atau mahasiswa gitu ya. Ini adalah seseorang atau seseorang yang punya kepribadian, yang punya karakteristik tertentu, yang punya latar belakang berbeda gitu ya satu sama lain, dia mempunyai tujuan untuk mencapai well-being gitu ya. Kemudian dia tapi tidak sendiri, dia punya pendamping-pendamping lainnya seperti guru, kemudian orang tua, teman, kemudian komunitas di sekitarnya. Ini para pendamping dari Students Agency ini. Mereka mendampingi Student Agency ini untuk mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya
fondasi apa yang harus dipunyai oleh Students Agency ini? Nah, yang harus dipunyai oleh Students Agency ini yaitu bagaimana keterampilannya, bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikap, bagaimana nilai dasarnya, kemudian juga mereka bisa bertransformasi, gitu ya. Yang ini. Ini core-nya. Jadi mulai transformasi kompetensi, kreatif new value, kemudian rekoneksi, tensions and dilemmas, kemudian taking responsibility. Ini core foundation yang harus dimiliki oleh Students Agency atau seorang siswa. Gitu. Nah, kemudian apa saja yang harus mereka punyai kognitifnya, mencakup literasi dan numerasi. Tadi juga di saat di kuliah general yang tadi ya, yang pagi itu juga ada 6C itu ya, literasi dan numerasi. Nah, ini juga termasuk di Learning Compass yang disiapkan oleh OECD. Nah, kemudian landasan kesehatan termasuk kesehatan fisik dan mental, kemudian juga kesejahteraan. Untuk landasan sosial dan emosional termasuk moral dan etika di sini termasuk ya. Nah, Bapak Ibu coba lihat di sini ada lingkaran. Lingkaran ini siklus. Ada anticipation dari sini. Kemudian melakukan aksi, action, kemudian reflection. Ini satu siklus. Siklus untuk meningkatkan pemikiran siswa untuk bertindak dan bertanggung jawab untuk terus maju gitu ya. Nah, untuk bersiklus ini apa yang harus kita siapkan, harus disiapkan oleh para siswa. Nah, siswa itu harus mulai dari pengetahuan. Mereka harus tahu pengetahuan. Apa saja pengetahuan yang harus disiapkan? Yaitu disiplin, interdisipliner, epistemik, dan prosedural. Gitu ya. Kemudian skills. Skills apa? Skillsnya ini mulai dari skills dari kognitif, metakognitif, keterampilan sosial dan emosional, dan keterampilan praktis dan fisik gitu ya. Kemudian attitude. Nah, ini sering sekali ini yang sering kita lupa bahwa attitude juga mempengaruhi proses pembelajaran kita gitu ya. Ini penilaiannya bagaimana, perilakunya bagaimana, tindakan seseorangnya bagaimana, itu kemudian tindakannya terhadap lingkungan atau sosialnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu terjadilah transformatif kompetensi ya. Nah, ini satu siklus. Apabila siklus ini dijalankan, dilakukan oleh seorang siswa dan didampingi oleh orang-orang di sekitarnya, akan menghasilkan tujuan pendidikan. Tujuannya apa? Ini tergantung tujuan masing-masing individu. Nah, kalau kita sebagai orang Muslim, seorang Muslim tentu saja tujuan kita itu adalah beribadah kepada Allah dan menjadi rahmatan lil alamin. Itu adalah yang paling penting. Nah, bagaimana prosesnya? Kita nanti mari kita sesuaikan dengan tujuan hidup kita masing-masing, gitu ya. Baik, ini OECD Learning Compass yang sudah disiapkan beberapa tahun dari 2013 yang lalu, yang disiapkan untuk menghadapi tahun 2030. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba memberikan satu video ya, How Education Change. Ini saya ambil dari, saya stop dulu yang ini. Saya akan share lagi yang lain. Mudah-mudahan internetnya lancar. Our world is constantly changing. As our politics, technology, and societal aspirations evolve, we find ourselves shifting towards more open, purpose-driven societies. Ones that must confront ethical challenges brought about by new technologies and global climate change. What does the 21st century look like? Let's explore the patterns of past and present to understand our vision for the future. The 19th century was an age of civil wars, colonialism,
and imperialism. This was followed by 2 world wars in the 20th century, restoration of independence for many countries. So far, the 21st century has been characterized by interdependence among nations and decentralization of power to individuals. In the 19th century, mass production became possible through new inventions and the exploitation of labor. The world's economies and cultures became increasingly connected, which led to globalization becoming a hallmark of the 20th century. Late last century, the internet and new jobs in computers, electronics, and finance spurred the automation of manual tasks and increased access to information. We are now in an age of accelerated technological innovation, global digital communication, a shared economy, and mass migration with increasing levels of urbanization. Working life has also changed, with the workforce taking on shared decision-making responsibilities in flat and open organizations. Increased social and environmental awareness is shifting business aims from purely profit-driven to purpose-driven. Our relationship with the environment was one of exploitation in the 19th and 20th centuries, tempered by an emerging awareness of the environment and concern over climate change in the latter half of the 20th century. A paradigm shift is now occurring in the 21st century, where the well-being of humanity is recognized as dependent on the well-being of the planet. Education has been affected by all of these changes. When universal public schooling emerged in the 19th century, a static, centralized curriculum prepared students for jobs. In the 20th century, the purpose of education expanded to include individual fulfillment and disciplines. Now, when looking forward, education systems aspire to implement flexible, dynamic curricula that recognize the differences between individual students and provide the tools for all students to realize their full potential in an uncertain future. Schools are no longer closed off from their surroundings, but are hubs of collaboration, continually contributing to and being influenced by the wider ecosystem. What might the future of education look like? Visit our website to catch. Oke. Baik. Oke. Bapak Ibu, tadi film dari film ini sebentar ya. Dari video ini tadi kita sudah bisa lihat bahwa ada perkembangan pendidikan pada tahun 2002 pada abad ke-21 itu akan berbeda dari mencari kerja dan sekarang bagaimana pendidikan itu memfasilitasi siswa untuk bisa mengembangkan kemampuannya gitu ya. Dari situ kita coba masuk ke yang berikutnya. Jadi itu tadi perubahannya banyak ya Bapak Ibu, kurikulumnya, kemudian juga bagaimana mempersiapkan siswa dan sebagainya. Oke, nah ini saya dapat pada dari The Elements of Digital Design. Ini sudah terlihat ya Mbak Fitri? Sudah di share screen sudah? Belum? Sudah share screen belum ya? Belum ya? Belum, Bu. Oh belum, sebentar saya salah. Baik ini. Oke, ini dia. Baik, ini elemen dari Deep Digital Learning Design. Kita jangan terjebak dengan digitalisasi saja, tetapi tidak bermakna gitu ya. Bagaimana digital itu bisa menjadikan pembelajaran yang dalam, apa maksudnya, deep learning gitu ya. Jadi membawa bekas gitu, membekas atau dalam pikiran atau dalam pengetahuannya gitu ya. Jangan cuma mengambang. Kita mulai dari project problem based. Nah, ini pembelajaran mendalam yang efektif melintasi area pembelajaran melalui tugas-tugas yang diberikan oleh para guru ini gitu ya. Jadi peserta didik atau siswa itu mempunyai projectnya atau menyelesaikan tugas-tugasnya dengan mandiri gitu ya. Kemudian content knowledge. Nah, ini kita sebut dengan keahlian khusus kontennya gitu ya. Bagaimana suatu bidang pembelajaran mempunyai
kurikulumnya disiapkan untuk mencapai engagement well-being ini. Kita mempersiapkan konten-konten apa saja, pengetahuan-pengetahuan apa saja yang harus dicapai oleh siswa tersebut gitu ya. Kemudian kapabilitasnya apa? Kapabilitas itu bagaimana perencanaan yang efektif untuk, maksudnya di sini kapabilitas teknologi gitu ya. Itu bagaimana meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan akses ke dalam keterampilan dan pengetahuan. Ini kapabilitas yang direncanakan gitu ya. Kemudian tidak lupa juga otonomi. Otonomi itu setiap siswa itu memaksimalkan pilihan siswanya atas apa yang mereka pelajari. Ini sesuai dengan Merdeka Belajar kita saat ini gitu ya. Mereka bebas memilih apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana mereka belajar, bagaimana meningkatkan motivasi mereka, kemudian juga bagaimana perilaku belajar mereka yang positif gitu ya. Kemudian pedagogi. Nah, ini. Nah, pedagogi. Pedagogi di sini membuat pilihan belajar mengajar yang berhubungan dengan elemen-elemen atau desain-desain pembelajaran yang efektif gitu ya. Bagaimana cara pengajaran kepada siswa yang efektif untuk mendapat deep digital learning design ini gitu ya. Kita bagaimana mendesain pedagoginya gitu. Kemudian juga tidak dilupakan bagaimana teknologi yang kita persiapkan. Teknologi itu bagaimana teknologi yang efektif, kemudian kapabilitas teknologinya itu bagaimana, kemudian juga bisa meningkatkan kolaborasi, kemudian juga keterlibatannya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, engagement well-being ini akan tercipta apabila semua ini bisa terlaksana, bisa didesain dengan baik. Jangan lupa ini juga adalah tujuan dari pembelajaran gitu ya, untuk meningkatkan kolaborasi semuanya itu supaya setiap siswa mempunyai well-being yang tercapai dengan well-beingnya masing-masing gitu ya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu saya dapat juga ini. Nah ini tadi kan kita bicara tentang kapabilitas 21st century gitu ya. Nah ini didukung oleh teknologi, pedagogi, kemudian content knowledge. Nah ini saling dukung-mendukung. Kapabilitas tadi kan setiap individu mempunyai kapabilitas masing-masing. Bagaimana setiap individu itu bisa meningkatkan kapabilitasnya, itu harus didukung dengan teknologi, kemudian pedagogi yang baik, kemudian content knowledge apa yang dibutuhkan. Ini saling berhubungan. Dan dibantu dengan ICT. ICT-nya apa saja? ICT itu TIK gitu ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu yang diperlukan adalah investigating, bagaimana cara menginvestigasi, kemudian berkomunikasi, melakukan kreasi, kemudian bagaimana diaplikasi dalam kehidupannya sehari-hari. Baik secara, jangan lupa juga secara etik ya, etiknya juga harus diperhatikan. Kemudian juga untuk ICT, bagaimana memanage atau mengoperasi ICT. Jadi konten-konten di ICT ini juga harus diperhatikan, mulai dari investigasi yang baik, komunikasinya bagaimana, creating, dan lain-lain. Nah, tadi bicarakan 21st century general capabilities itu yang kita perlukan itu adalah critical dan creative thinking gitu ya. Kemudian intercultural understanding, personal dan social capabilities. Ini tiga kemampuan ini harus bisa tercapai dengan dukungan yang ini teknologi, pedagogi dan content knowledge gitu ya. Ini ya sebagai peta pikir untuk memperoleh 21st general capabilities. Nah, ini Bapak Ibu OECD lagi menentukan
telah membuat konseptual ICT untuk tahun 2021. Ini mereka buat sebelum kejadian saat ini ya, sebelum kejadian COVID itu. Tapi ternyata ini harus segera kita lakukan. Sekolah-sekolah harus mulai melakukan percepatan ini gitu ya. Mulai dari sebelah sini kita lihat policies and practices. Nah, dari mana saja? Country and system level, jadi sistem negara, kemudian level sekolah, kemudian level guru, kemudian level siswa. Dari konteks factors, kontekstual factorsnya juga mulai dari ini ada dari country level sama student level. Nah ini apa yang harus disiapkan oleh masing-masing level ini, mulai dari sekolah, negara, sekolah, guru, siswa, ini mempersiapkan akses quality ICT resources. Jadi bagaimana untuk mudah mengakses ICT yang baik gitu, baik dari policy atau dari kebijakannya maupun dari kontekstualnya gitu ya. Kemudian juga mempersiapkan bagaimana ICT use and instructional practices, bagaimana instruksi dan penggunaan ICT itu. Nah, yang dibutuhkan dari hal-hal yang di atas itu adalah students cognitive performance. Disiapkan students cognitive performance-nya seperti apa. Kemudian student IT kompetensinya. Nah, ini guru mempersiapkan knowledge-nya seperti apa, skills-nya seperti apa, kemudian attitudes-nya apa, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga student well-being apa yang akan dicapai oleh setiap siswa tersebut, gitu ya. Kan setiap sekolah juga punya visi dan misinya masing-masing, gitu ya. Jadi ini bisa menjadi suatu arahan gitu, bagaimana sekolah atau lembaga untuk mencapai ICT yang baik gitu pada tahun 2021. Nah, yang ini detailnya seperti apa? Nah, kalau ICT itu kan kita ingatnya di sekolah gitu ya. Nah, sekarang karena kita kejadian COVID ini, kita otomatis banyak siswa berada di luar, kemudian guru juga banyak yang di luar. Nah, ini kalau di dalam kelas, di dalam sekolah, ini ya, yang disiapkan, learning ICT ini mulai dari kurikulum, kemudian mentraining guru, kemudian spesifik ICT learning material. Jadi, materi-materi apa saja yang harus disiapkan, harus dipunyai oleh guru dan siswa gitu ya. Ini yang dipersiapkan oleh policy dan practices. Nah, kalau untuk learning with ICT, interaction with teaching strategy ini untuk guru, ini teacher and students directed instruction. Jadi instruksi yang direct, kemudian lecture and inquiry based teaching, bagaimana mengajar yang baik, kemudian formative assessment, feedback assessment, sama practice assessment gitu ya. Nah, ini kemudian juga teaching environment, classroom organization, dan lain-lain. Nah, yang dibutuhkan juga supporting teaching with ICT, communication and information sharing. Jadi, komunikasi atau sharing terhadap orang tua dan murid. Ini tadi juga di Stadium General saya dengar ada portal untuk orang tua, itu juga sudah luar biasa, sudah bagus, bisa menjalin komunikasi antara universitas dengan orang tua gitu ya. Kemudian professional collaboration and knowledge sharing with teaching staff. Ini juga tersedianya portal UAD juga, ini juga diharapkan, atau e-learning kita juga ya, UAD juga punya e-learning, itu juga semoga bisa menambah menjadi professional collaboration, professional development, kemudian harnessing education data for better teaching. Jadi di dalam e-learning UAD itu, saya lihat itu banyak sekali resource-resource yang bisa dibuka oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, ini untuk di dalam sekolah. Apakah kalau di luar sekolah bagaimana? Nah, tadi sudah di sekolah, ini yang di luar sekolah. Nah, for learning, homework related activities, engagement with homework assignments. Jadi mengengage atau menarik tugas-tugas yang diberikan. Kemudian
change in learning practices, project inquiry based. Jadi dirubah menjadi project atau kolaborasi dan lain-lain. Parental teaching supervision. Jadi parental atau teacher supervision ini diharapkan guru juga bisa mengecek atau mensupervisi, memonitoring siswa dalam pembelajaran. Kemudian self-directed learning, educational gaming, ini bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran, gaming, e-learning, kita UAD punya e-learning, online courses, tutorials, dan lain-lain. Ini sekarang sangat mudah sekali kita cari ya. Di YouTube itu sudah sangat banyak sekali tutorial-tutorial. Untuk online courses itu ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar, itu tergantung kebutuhan kita. Kemudian open educational resources, ini juga banyak sekali sekarang yang membuka pembelajaran-pembelajaran yang melalui online, yang siap kita pilih gitu, yang kita masuki, baik dari yang gratis maupun yang berbayar. Nah, ini yang tadi Bu Fitri sampaikan, ada for leisure, kebanyakan addictive dan sebagainya. Ya, memang kebanyakan dari kita menggunakan handphone, gadget, dan sebagainya itu kebanyakan untuk leisure ya. Banyak sekali leisure-nya. Coba dicek handphone masing-masing. Berapa banyak sih kegunaan handphone kita? Apakah kita lebih sering menggunakannya untuk leisure atau untuk pembelajaran gitu? Saya pernah cek di handphone saya sendiri gitu ya. Ternyata lebih banyak saya membuka sosial media daripada membuka konten-konten yang bermanfaat gitu ya. Berita-berita gitu. Jadi ternyata saya lebih banyak membuka-buka sosial media gitu dibanding dengan blog konten-konten yang pembelajaran gitu. Itu mungkin handphone ya. Kalau di laptop akan berbeda gitu. Coba sekarang Bapak Ibu coba cek berapa lama sih, berapa sering sih kita buka media sosial atau leisure untuk yang senang-senangnya gitu. Bapak Ibu bisa ngecek sendiri, ternyata ada rekamannya di dalam handphone kita masing-masing. Ternyata banyakannya untuk leisure. Nah, opportunities untuk guru, untuk for leisure itu bisa technical learning by doing. Jadi untungnya bisa digunakan juga sebagai peningkatan skills. Saya ingat Prof. Harsini, mudah-mudahan ada ya, Prof. Harsini sampaikan beliau suka main game untuk meningkatkan semangat katanya gitu. Itu luar biasa, memang itu juga bisa meningkatkan skills berpikir gitu ya, untuk tidak mudah supaya pikiran kita lebih tetap tajam gitu ya. Kemudian, nah ini risk addiction, addictive dan overrush. Nah ini nih, ini yang menjadi kekhawatiran banyak orang, bagaimana menjadi addictive gitu. Tetapi balik lagi, tugas dan peran kita sebagai orang tua, orang yang pendamping tadi ya, sebagai pendamping partner siswa, itu bisa menanamkan bagaimana siswa bisa memilih konten-konten atau software-software yang baik untuk dirinya gitu. Dia tidak membuka hal-hal yang tidak baik. Jadi dia punya prinsip dalam hidupnya itu gitu ya. Itu yang menjadi tugas orang tua dan guru gitu. Bagaimana supaya tidak terjadi adiktif. Adiktif dalam catatan adiktif yang negatif. Kalau adiktif yang positif, saya rasa itu tidak masalah gitu ya. Baik. Nah, tadi saya sampaikan komponen apa saja untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya yakin ini beberapa kali sudah saya sampaikan di depan mahasiswa. Ini saya mau mengingatkan saja bahwa tujuan pembelajaran kita itu ada yang C1 gitu ya. C1, C2, C3, sampai C6. Nah, untuk S2 itu kan sampai C5 ya. Tapi kita akan bahas satu-satu. Untuk C1 mengingat fakta, konsep data, atau mengingat kembali materi. Ini bisa kita gunakan browsing, bookmarking, copying, bulletin point, highlighting, group, network. Ini hanya untuk memfasilitasi remembering gitu ya, mengingat. Ini masih tahapan yang paling ringan, yang paling rendah. Kemudian pemahaman atau understand. Kita mulai dari kita
ambil C2. Menjelaskan ide, konsep, mendapat pengertian dari materi tertulis atau gambar. Bisa kita gunakan advanced searching, blog atau commenting atau memberi komentar gitu ya. Lalu kita ke C3. C3 itu applying. Nah, apa itu? Menggunakan informasi dalam situasi atau konteks yang baru seperti presentasi, model atau diagram. Misalnya bisa menggunakan calculating, charting, editing, atau presenting, atau operating. Ini biasanya C1, C2, C3 itu untuk anak menengah SMP, SMA itu biasanya C1 sampai C3 gitu ya. Nah, C4 analyze. Analyze itu mencari hubungan antar ide atau konsep atau dengan struktur secara keseluruhan. Misalnya bisa meshing, bisa menggunakan mapping, surveying, atau validating. Nah, ini di C4 itu biasanya anak-anak S1 itu harus sudah mencapai C4 gitu ya. Nah, kita sebagai mahasiswa S2 minimal C5. Jadi Bapak Ibu jangan mengeluh kalau harus dosen itu memberikan tugas mengevaluasi, menelaah gitu ya. Jangan mengeluh karena memang S2 itu capaiannya sampai C5 minimal gitu ya. Jadi jangan mengeluh. Mencari apa itu C5? Mencari hubungan antara ide atau konsep atau dengan struktur secara keseluruhan. Misalnya bisa meshing, mind mapping, surveying atau validating ya. Ini harus terfasilitasi untuk mahasiswa dari C1 sampai C5. Syukur-syukur bisa sampai C6. Tadi saya dengar di Stadium General sampai C6 ya, sampai tingkatnya yang paling tinggi. Semoga bisa seperti itu, tapi minimal untuk S2 di C5 gitu ya. Tapi C6 itu apa? Menghasilkan sebuah produk baru. Menghasilkan animasi, bisa blogging, bisa filming, bisa podcasting, bisa publishing atau simulating. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan Bapak Ibu terima yang para mahasiswa dari tugas-tugas atau pemberian tugas dari para dosen. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau memang bebannya kok ini beda ya S2 dengan S1. Ya berbeda Bapak Ibu karena targetannya juga berbeda. Targetan S2 itu minimal sampai evaluate. Jadi lebih tinggi daripada S1 gitu ya. Jadi tugasnya juga akan lebih menelaah, membuat paper, kemudian juga membuat tulisan, artikel dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tadi ada yang menanya, kalau misalnya pembelajaran e-learning-nya gimana atau online-nya seperti apa? Nah, ini banyak yang mengeluh, saya ada di pelosok sana di desa dan sebagainya gitu. Apa yang harus dilakukan oleh kami ya? Ya kami juga para dosen juga akan mencari tahu, menganalisis mahasiswa. Pertama kali pastinya kami akan menanyakan kondisi Bapak Ibu berada di mana saat ini, gitu ya. Apakah bisa mengakses internet dengan baik atau sebentar, ini jalan sendiri. Bisa mengakses internet dengan baik atau tidak, gitu ya, atau sekali-sekali. Nah, kita harus ngecek high bandwidth kah, low atau low bandwidth, maksudnya internetnya cepat atau internetnya lambat, gitu ya. Itu nanti akan kami analisis. Kemudian setelah itu kita dosen akan memberikan pembelajaran itu yang tanggapannya perlu cepat atau yang lambat atau yang nggak perlu cepat-cepat banget. Nah ini akan ada 4 tempat ya, 4 kurva ini yang mungkin bisa yang akan digunakan para dosen. Nah ini kalau misalnya kecepatannya tinggi dan butuh cepat terkoneksi dengan cepat gitu ya, dosen biasanya menggunakan konferensi video atau konferensi audio, gitu ya, karena butuh cepat tanggapan gitu. Kemudian kalau misalnya ini cepat internetnya, tetapi tidak perlu tanggapan yang tidak perlu reaksi atau misalnya tidak perlu tanggapan dari mahasiswa dengan cepat, bisa digunakan diskusi asinkronus dengan video, bisa juga menggunakan rekaman video, bisa menggunakan rekaman audio, bisa diskusi asinkronus dengan audio, gitu ya. Ini mungkin jadi yang untuk mahasiswa baru atau yang lama ini mungkin bisa jangan kaget nanti para dosen akan menggunakan banyak media seperti ini gitu ya. Kemudian, nah
kalau misalnya ternyata dari sekian banyak mahasiswa di kelas, ternyata lebih banyak yang kesulitan mengakses internet. Nah, tapi kita butuh cepat nih, gitu ya. Nah, yang bisa digunakan dokumen kolaboratif. Dokumen kolaboratif bisa Google, bisa e-learning, bisa juga apa namanya, bisa juga email, gitu ya. Bisa juga yang sifatnya lebih cepat gitu. Grup chat, biasanya WA. Paling sering itu menggunakan WA. WA itu mudah dan cepat ya, bisa digunakan. Biasanya ini sering sekali digunakan oleh para dosen gitu, terutama saya. Saya sering menggunakan grup chat walaupun nanti insya Allah akan menggunakan e-learning. Nah, kalau low bandwidth, tapi juga nggak perlu reaksi tanggapan yang cepat. Nah, biasanya dosen atau para guru itu memberikan teks atau gambar, juga email biasanya, grup diskusi atau menggunakan teks atau gambar. Ini biasanya kita bisa menggunakan asinkronus gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menggunakan e-learning. Nah, di sini nih ya, bisa memasukkan e-learning di e-learning UAD. Bagaimana caranya nanti mungkin bisa kita buka sama-sama gitu ya. Nah, ini cuma sekedar highlight macam metode dan media. Kalau mengekspos metodenya apa, kemudian media yang digunakan apa, ini sudah biasa gitu ya. Untuk mengekspos itu ada presentasi, ada demonstrasi, media yang bisa dipakai, bisa dokumentasi dan lain sebagainya. Itu tidak panjang lebar 5-10 menit. Nah, itu dibagi menjadi topik-topik kecil. Kalau kita misalnya butuh mengaplikasikan sesuatu, kita bisa gunakan game, role play, simulasi, interaktif. Azan dulu sebentar. Maaf, karena di ini dekat sekali dengan masjid, jadi saya mohon izin sebentar. Baik, maaf tadi karena memang sebelah rumah sekali masjidnya, jadi terlalu kencang nanti masuk dalam. Baik, ini ya untuk kolaborasi Bapak Ibu bisa baca metode sama medianya.
Baik, itu Ibu Fitri mungkin waktunya masih ada atau sudah habis? Kemudian, mohon maaf, saya sudah alert di itu, apa namanya, di chat privately. Ya, sudah. Oh iya. Baik. Saya cuma mau menunjukkan sedikit lagi, Bu Fitri, soal ini ya, e-learning sebentar, buka dulu sebentar. Bapak Ibu, untuk e-learning bisa, untuk terutama, kayaknya yang lama juga belum itu ya. Mana tadi e-learning? Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, ini e-learning UAD. Bapak Ibu bisa masuk ke e-learning.uad.ac.id. Kalau Bapak Ibu belum daftar, klik di pendaftaran. Nanti Bapak Ibu di sini juga ada panduan. Kalau Bapak Ibu susah bagaimana menggunakannya, di panduan ini ada Bapak Ibu gitu ya. Nanti dosen juga akan membuat, sudah ada daftarnya, kemudian nanti passwordnya juga nanti akan diberikan oleh masing-masing dosen yang menggunakan e-learning gitu ya. Nah, ini ada panduannya Bapak Ibu, silakan. Nanti tinggal melihat bagaimana caranya, ini juga ada video-videonya kalau saya tidak nih, bagaimana pendaftaran dan sebagainya. Nanti silakan dibuat, karena tahun semester ini kita akan lebih mengaktifkan e-learning seperti dicanangkan oleh UAD. Semoga itu saja Bu Fit. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian atas paparan materi terkait dengan transformasi digital untuk mencapai student well-being. Dari sekian materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Hidayati, sangat menarik dan detail. Dari banyak hal yang sudah disampaikan beliau, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dibutuhkan para mahasiswa untuk mencapai student well-being itu ada 4 hal. Salah satunya adalah knowledge, attitude, skill, dan values. Nah, bagaimana relevansinya dengan transformasi digital gitu ya? Tadi ada 2 hal gitu ya, for learning dan for leisure. Jadi bagaimana kita semua mampu memanfaatkan transformasi digital yang ada gitu ya, untuk mencapai kepuasan diri dan atau untuk mencapai kebahagiaan diri di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa yang saya hormati, tadi saya sempat kelupaan satu hal, bahwa apabila ada pertanyaan mohon untuk disampaikan melalui kolom chat, dan tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahid. Dan satu pertanyaan, boleh monggo bagi para mahasiswa yang ingin menanyakan sesuatu atau diskusi atau respon atau feedback terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Hidayati. Monggo. Masih aktif semua nggih, Bapak Ibu mahasiswa, teman-teman mahasiswa? Masih ada 75 Bu yang bergabung Bu. Ya, tapi apakah ada respon atau semuanya sedang salat asar gitu? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. 1 menit saya kasih space waktu untuk mungkin bisa saya selingi dulu Bu Fitri yang pertanyaannya Pak. Saya baca di di chatting itu ada Pak Ibnu Asakir tadi ya, daripada ada waktu. Oh, nggih. Monggo Bapak. Nggak apa-apa nggih. Saya yakin sebenarnya teman-teman mahasiswa itu banyak hal yang ingin ditanyakan, cuma kalau melalui daring seperti ini mungkin agak beda ya gitu ya. Jadi mohon mungkin ada 1-2 pertanyaan yang akan ditanyakan secara langsung nanti. Saya nyelingi tadi pertanyaannya Pak Ibnu Asakir ya, dan juga memberikan informasi tentang perkembangan terkini mutakhir tentang e-learning. Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa, jadi memang sejak sekitar 2 bulanan yang lalu, Universitas Ahmad Dahlan itu sudah menyiapkan platform e-learning UAD untuk pembelajaran semester gasal gitu itu ya. Jadi 1 semester ke depan
sudah disiapkan oleh tim TI, dosen-dosen sudah dilatih gitu. Di MP sendiri sekitar 2 minggu yang lalu sudah pelatihan e-learning. Kemudian di S1 juga sudah dimulai minggu kemarin. Nah, kenapa kok memakai platform e-learning? Karena memang e-learning ini adalah platform resmi milik UAD, sehingga kalau teman-teman menggunakan e-learning ini insya Allah tidak terkena kuota ya, jadi tidak terbebani oleh kuota karena secara otomatis akan ditanggung oleh UAD. Jadi kalau misalkan teman-teman itu setting, download materi dari dosen, mengupload tugas dan macam-macam, atau mungkin download video, itu teman-teman betul-betul tidak terkurangi kuotanya. Tapi ya namanya macam-macam ya. Tapi minggu kemarin itu e-learning UAD bolak-balik down mungkin ya. Karena terlalu banyak mengakses. Jadi 1 minggu itu kan sekitar mungkin 4.000 ya lebih ya. Itu 4.000 5.000 itu hanya yang semester 1, sedangkan semester 3 dan 5 mereka juga langsung kuliah di hari pertama, sehingga dalam hari-hari ini selalu mengalami perbaikan. Nah, dari tim TI dan juga sudah dikuatkan oleh rektorat bahwa ya Bapak Ibu dosen kembali untuk melakukan perkuliahan dengan berbagai platform secara fleksibel ya. Secara fleksibel artinya penekanan terhadap e-learning tidak sekuat seperti penekanan yang kami sampaikan waktu rapat dosen dulu dan juga waktu pelatihan e-learning kemarin ya. Karena memang kondisinya seperti itu, saat ini tim TI sedang terus melakukan perbaikan agar semakin nyaman, sehingga dalam minggu-minggu ke depan, monggo nanti di Bapak Ibu artinya kembali lebih fleksibel gitu ya. Mau memakai Google Classroom juga diperbolehkan dulu ya. Sesekali sinkron pakai Zoom meeting juga diperbolehkan. Kemudian pakai grup WA juga diperbolehkan. Pakai apalagi ya? Pakai Google Meet juga diperbolehkan. Apapun yang digunakan, platform pembelajarannya yang digunakan, tapi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan adalah konsep yang disampaikan Bu Dian tadi ya, yang variabel Y-nya Bu, variabel independennya, yaitu student well-being-nya. Jadi harus betul-betul mengutamakan kenyamanan belajar, kebahagiaan belajar, terutama para mahasiswa. Tapi tentu para mahasiswa jangan memaknai student well-being ini yang penting gampang, yang penting ringan, bukan ya. Jadi harus ya aspek kebermanfaatannya juga harus diperhatikan. Terutama yang mahasiswa semester 1 tadi juga sudah mendapat informasi dari Mas Kolis BAA sedang didata ya, termasuk mahasiswa semester 2 dan seterusnya didata untuk agar mendapatkan kuota ya dari Dikti, sehingga itu juga bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan proses perkuliahan. Jadi pertanyaannya Pak Ibnu Asakir tadi, perkuliahan platform utamanya adalah e-learning, namun karena tadi e-learning saat ini sedang proses perbaikan terus-menerus, nanti ya tergantung sikon dikembalikan kepada dosen diskusi dengan mahasiswa, kira-kira proses perkuliahan seperti apa yang menyenangkan, yang membahagiakan, tapi standar kompetensinya juga tercapai. Dan untuk mahasiswa baru, setelah hari ini nanti kita akan juga membuat forum-forum lain, hal-hal yang belum tercover pada siang hari ini, insya Allah akan ditindaklanjuti dengan forum yang lain. Karena memang forum ini sangat terbatas, tentu tidak semua informasi, semua hal bisa disampaikan. Begitu Bu Fitri, sedikit tambahan saya kembalikan ke moderator. Halo. Mohon maaf. Terima kasih Pak Suyatna atas informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf Bu Dian, ini ada beberapa pertanyaan.
Yang pertama dari Mbak Zidni Ilma, tolong digarisbawahi tentang student well-being di real kehidupan nyata. Real kehidupan nyata gitu ya, jadi sangat penekanan sekali gitu. Ada juga, mau dijawab satu persatu, monggo Bu Dian? Satu dulu. Kayaknya Mbak Zidni ada 2 nih pertanyaannya nih, nanti sekalian yang keduanya ya. Sama di bawah, oke. Ya, monggo silakan. Baik, Mbak Zidni. Kabar nih. Oke, kalau untuk student well-being di kehidupan nyata, bahwa kita sebagai guru juga perlu menganalisis siswa gitu ya. Dosen juga menganalisis siswa, mulai dari kognitifnya, kemudian juga dari skills-nya, semuanya, dari latar belakangnya seperti apa gitu ya. Terus kita kan menganalisis dulu gitu ya. Kemudian kita juga jadi tahu setiap mahasiswa itu atau siswa itu kelebihannya apa, masing-masing kekurangannya apa. Dari sana kita tentukan metode pembelajaran dari masing-masing siswa. Tentunya ya, kalau misalnya kita punya 50 siswa, atau jangan terlalu 50 lah ya, 20 siswa dalam satu kelas misalnya ya, di kelas saya ada 20 misalnya. 20 itu kan punya karakter yang berbeda, masing-masing pasti berbeda, 20 orang itu. Kemudian, apakah kita harus memfasilitasi semua 20-20-nya di saat bersamaan? Rasanya itu tidak mungkin, gitu ya. 20 di saat bersamaan kita fasilitasi semuanya, itu tidak mungkin. Jadi, nanti ada beberapa, misalnya kita ada beberapa kali pertemuan, ada 16 pertemuan, ada 20. Mungkin nanti kita bisa menggunakan, bisa melihat seberapa banyak misalnya kemampuan A yang kita kelompokkan. Ini kelompoknya apa, bagaimana gitu ya. Nanti kita sesuaikan dengan kelompok-kelompok itu gitu ya. Kita bisa fasilitasi kebutuhan pembelajaran setiap kelompok tersebut gitu. Jadi kita bisa kelompokkan masing-masing. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. Tetapi dengan catatan tidak dilakukan dalam satu waktu gitu ya. Tidak mungkin melakukan keberagaman di dalam satu waktu. Jadi mungkin kita bisa gantian gitu. Mungkin yang ini kelompok A, ini kelompok B, kelompok C. Jadi memfasilitasi semuanya bisa terfasilitasi dalam satu jangka waktu tertentu gitu ya Mbak Zidni. Jadi bisa di real kehidupan nyata seperti itu. Kita menganalisis dulu latar belakang orang tersebut seperti apa, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuannya. Ini lagi TikTok bisa digunakan, bisa aja Mbak Fitri, Mbak Zidni. Bisa saja TikTok digunakan untuk proses pembelajaran, bisa sekali. Bebas, mau digunakan platform apapun bebas. Tetapi dengan catatan disesuaikan dengan tujuan pendidikan tersebut. Ya, tujuannya mau apa? Kalau misalnya tujuannya pembelajaran itu A, kita menggunakan TikTok boleh saja, asal nyampe di tujuan itu gitu ya. Atau kita mau menggunakan Instagram, YouTube, boleh saja gitu ya, asal tujuannya tercapai gitu. Kalau buat saya sendiri itu boleh digunakan, apapun bisa digunakan. Media itu media untuk mencapai suatu tujuan. Boleh sekali kalau misalnya memang TikTok bisa digunakan dalam pembelajaran. Oke gitu, kayaknya Bu Fit. Apa lagi bagian ya? Oke, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya ada dari Bapak Thomas ini Ilham Andika Putra. Bagaimana cara memaksimalkan sistem merdeka belajar yang efektif untuk perkembangan siswa secara personal kapabilitasnya? Monggo Bu Dian. Memaksimalkan sistem merdeka belajar yang efektif untuk pengembangan siswa secara personal. Yaitu, yang kalau misalnya di sekolah ya, Bapak Ibu, saya yakin ada punya BK kan? Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan BK, dengan kesiswaannya, untuk mengetahui latar belakang siswa tersebut. Kalau memang di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada tes masuk, misalnya tidak ada tes masuk, Bapak Ibu bisa menganalisis, ini lagi-lagi kemampuan kita sebagai guru untuk menganalisis siswa kita. Kemampuannya seperti apa gitu ya. Latar belakangnya seperti apa, itu kemampuan guru itu harus segera gitu. Nah, itu butuh BK. BK juga harus bisa menganalisis
siswa dengan cepat gitu ya, dengan baik dan cepat tentunya ya, dengan baik catatan. Tidak hanya cepat asal gitu ya, tapi dengan baik juga. Nah, guru bisa bekerja sama dengan BK dan kesiswaan tentunya, karena BK itu di bawah kesiswaan, itu bisa membuat sistem pembelajaran, bukan sistem, maksudnya menganalisis siswa, kemudian nanti dari sana bisa sama-sama dengan BK, dengan kurikulum dan kesiswaan, kalau bahasa saya itu mensinkronkan antara kurikulum dengan kemampuan siswa. Gitu ya. Kenapa ada beberapa sekolah melaksanakan tes selain karena boleh masuk tes masuk ya, tetapi juga ada gini. Dulu sekolah saya melaksanakan tes masuk itu bukan karena siswa yang tidak pintar nggak masuk, nggak seperti itu, tapi boleh masuk tapi sebagai bahan dasar kami untuk mengolah siswa gitu ya. Apakah dia konektifnya seperti apa? Latar belakangnya seperti apa? Nah, setelah kita tahu itu, kita ramu kurikulumnya disesuaikan dengan kapasitas siswa yang masuk. Nah, itu salah satu memaksimalkan sistem mereka belajar. Jadi harus ada kolaboratif antara seluruh guru, BK, kemudian pimpinan jelas, kemudian juga orang tua gitu ya. Itu jadi harus kolaboratif, intinya kolaboratif antar semua komponen tersebut gitu. Jadi sekolah harus punya data awal siswa itu seperti apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya di kelas 1 atau kelas 7 lah sebutnya ya, kelas 7 misalnya, dia sudah di kelas 7 nih, dia harus punya, setiap wali kelas itu harus punya catatan setiap siswanya. Ini begini, B begini. Kemudian catatan itu kasihkan ke wali kelas berikutnya. Supaya sebagai jadi data untuk menganalisis siswa tersebut atau menangani siswa tersebut di kelas 8. Begitu seterusnya. Jadi guru-guru itu tidak kesulitan menghadapi siswa tersebut gitu. Jadi sudah ada tracknya gitu. Oh, ini kemampuannya begini. Ya udah kita ternyata di kelas ini banyakannya anak-anaknya kemampuannya tinggi, berarti kita bisa ngebut di situ. Jadi di situ Bapak Ibu kebutuhan data awal siswa itu sangat penting sekali. Jadi nanti dioper lagi ke wali kelas berikutnya, itu sangat penting. Gitu. Kalau menurut saya ya, data awal analisis siswa yang harus dipunyai oleh setiap guru. Oke, masih ada 2 lagi ya Bu Dian dituntaskan ya. Silakan. Ini dari mahasiswa baru atas nama Bapak atau Mas Beni Setiawan gitu ya. Pertanyaannya, untuk mencapai student well-being di era transformasi digital, apakah sudah secara sistemik terstruktur secara paripurna? Wah, ini komprehensif banget. Sebelum adanya COVID-19 atau hanya jalan pintas sebagai platform untuk belajar di era pandemi ini? Ya. Monggo Bu Dian. Oke, kalau saya lihat sebenarnya sebenarnya framework IT itu pemerintah itu sudah ada, tetapi memang belum detail gitu ya, belum detail bagaimana sekolah harus melaksanakan transformasi digital di dalam sekolah, belum detail. Tetapi keadaan sekarang memaksa sekolah itu untuk melakukan percepatan. Caranya apa? Memang waktu bulan Maret dan sebagainya itu kan semua panik ya, bukan panik ya, maksudnya apa ya? Tiba-tiba dan semuanya harus berjalan, harus bisa mau nggak mau gitu ya. Nah, itu jalan pintas memang. Tetapi sekarang saya lihat kementerian itu sudah mulai melakukan banyak pelatihan kepada guru dan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara digital ini gitu ya. Jadi tampaknya sekarang sudah mulai ada platformnya gitu, bagaimana pembelajaran IT. Saya sempat mengikuti beberapa webinar yang diadakan oleh Dignas, itu sudah mulai ada platformnya gitu ya. Saya lihat sudah mulai ada jelas mau seperti apa. Tapi memang jangan mengharap cepat sekali gitu ya, karena ini memang keadaannya serba mendadak. Tapi saya yakin pemerintah juga sedang melakukan itu gitu ya, dengan cara memberikan internet juga, pulsa juga, itu saya pikir salah satu
cara percepatan pemerintah untuk memfasilitasi peserta didik dan pendidik untuk menjalankan PJJ ini gitu. Jadi kayaknya memang kalau struktur belum ada, tapi sedang menuju ke sana. Oke, terima kasih. Begitu tadi jawaban dari Bu Dian ya, Pak Beni atau Mas Beni itu. Oke, and the last question, Bu Dian, ada dari mahasiswa baru lagi. Ini ada angka 1, tapi saya cari angka 2-nya nggak ada, berarti tinggal 1 pertanyaan ya. Tadi disampaikan salah satu kompetensi atau kompas dari student well-being adalah attitude. Selama PJJ ini yang kami agak lebih banyak effort-nya itu untuk mengimplementasikannya karena online. Mungkin bisa diberikan gambaran bagaimana mengasah attitude dan values ini di kesehariannya. Monggo Bu Dian. Oke. Nah, PJJ ini memang menuntut kerjasama antara guru dan orang tua. Tugas orang tua, kan anak belajar di rumah ya, jadi ini memang tugas orang tua juga. Tetapi saya yakin orang tua tidak semuanya bisa jadi guru. Sangat yakin. Tapi bagaimana caranya supaya orang tua selama PJJ ini bisa menjadi guru? Yang pertama, pastikan guru memberikan pelatihan kepada, bukan guru, sekolah memberikan pelatihan kepada guru bagaimana menjadi guru di sekolah. Itu tugas sekolah. Saya memberi catatan itu tugas sekolah. Jadi sekolah harus melakukan parenting kepada para orang tua bagaimana menjadi guru. Itu yang sepertinya masih jarang dilakukan oleh sekolah. Sekolah melakukan parenting kepada orang tua untuk menjadi guru atau untuk menjadi orang tua. Karena kebanyakan orang tua tidak ada sekolahnya menjadi orang tua, gitu ya. Jadi fasilitasi oleh sekolah guru orang tua untuk bagaimana mengajari siswa selama PJJ ini gitu. Kemudian yang kedua, itu kan tanggung jawab sekolah yang pertama ya untuk parenting. Itu lakukan parenting di sekolah. Yang kedua, guru. Guru kalau memberi tugas kepada orang tua, misalnya apa tadi nilai ya, bagaimana karakter dan sebagainya, itu harus didetailkan kepada orang tua, detail sekali apa yang misalnya orang tua anak begini harus begini. Kalau misalnya kemampuan orang tuanya juga masih kurang, Bapak Ibu bisa kasih foto yang detail atau video yang detail atau contohnya seperti apa, itu bisa dilakukan oleh guru, gitu ya. Bisa kasih contoh yang benarnya seperti apa ke orang tua. Nanti orang tua akan mengajarkan kepada siswanya gitu, kepada anaknya maksudnya, kepada anaknya mengajarkan. Gitu. Jadi ada 2 fungsi, yang satu sekolah lakukan parenting kepada para orang tua siswa, itu menurut saya itu sangat penting. Yang kedua, guru harus memberikan kalau memberikan detail atau arahan kepada siswa, kasih tahu juga orang tuanya bagaimana cara mengajarkan siswanya, detail juga. Seperti ini. Jangan hanya cuma ngasih lewat saja begitu, tapi harus detail. Apa yang diinginkan guru untuk tujuan pembelajaran tersebut, gitu ya. Gitu, Bu Fitri. Oke, sebentar Bu Dian, ini Ya. ada yang masuk lagi nih 1. Baik. Tadi pertanyaan dari Pak Bibin, Ya. Pak Sumarbini ya, sudah Ya. dijawab sama Pak Yatno, karena Ya. pertanyaannya untuk Pak Yatno. Ya. Nah, ini untuk Bu Dian nih. Tadi disebutkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi psychological well-being, salah satunya adalah kepribadian. Adakah strategi khusus atau strategi yang seperti apa untuk menghadapi kepribadian yang heterogen dari masing-masing siswa? Oke, monggo Bu Dian. Kepribadian heterogen. Setiap orang memang punya kepribadian masing-masing. Yang penting begini Pak Bibin, kita kan punya tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya itu harus tujuan pembelajaran karena yang akan kita capai. Terus bagaimana kepribadian siswa itu dibentuk untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tersebut, gitu ya. Nah, kepribadian masing-masing memang berbeda. Tetapi yang perlu kita ingat, setiap manusia itu punya tugas perkembangannya masing-masing. Setiap
manusia itu punya tugas perkembangan. Kalau di psikologi itu tugas perkembangan ada usia dari 0 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 6 tahun, 6 tahun sampai 12 tahun, kemudian dari usia remaja sampai remaja dewasa awal. Nah, itu ada tugas perkembangannya. Nah, tugas perkembangan itu sebaiknya itu dipenuhi oleh setiap individu. Nah, apabila tugas perkembangannya itu dijalankan dengan baik, biasanya akan membawa kepribadian yang memang sesuai dengan tugas-tugas perkembangan di usianya. Kemudian kepribadiannya, setiap orang memang punya latar belakang yang berbeda. Nah, memfasilitasinya bagaimana? Memfasilitasinya adalah yang kalau kita agama kita memang luar biasa ya. Kita pedomannya cuma dua, Al-Quran dan hadis. Di situ, Pak, Bu, pedomannya tunjukkan anak-anak ke arah itu saja, jangan kemana-mana. Lengkap, Al-Quran dan hadis itu bisa membuat kepribadian anak, membentuk kepribadian anak itu cukuplah dari dua itu gitu. Dari sana kita bimbing siswa sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Setelah itu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kita di Islam luar biasa, tujuannya sudah ada, bagaimana caranya juga sudah ada di Al-Quran dan hadis. Gitu Mbak Fitri. Oke, terima kasih Bu Dian. Oke, Bapak Ibu semua beserta para mahasiswa gitu ya. Saya rasa cukup sekian apa yang sudah disampaikan dan sesi tanya jawab gitu ya. Nanti apabila kurang puas, Bu Dian bisa ditemui di kampus untuk sementara, tapi Bu Dian tidak ada di kampus gitu ya. Nanti bisa kontak-kontakan dengan Bu Dian untuk mendalami materi terkait dengan transformasi digital untuk mencapai student well-being. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati beserta para mahasiswa yang semoga senantiasa semangat untuk belajar dan menuntaskan kewajiban gitu ya. Secara singkat bahwa student well-being itu adalah kesejahteraan mahasiswa. Loving, having, being, dan lain sebagainya di dalam sebuah kampus. Menurut saya menjadi mahasiswa dengan keharmonisan kehidupan digital well-being merupakan tantangan sekaligus kebermanfaatan. Dua hal, sekaligus kebermanfaatan. Saat batas-batas realitas kehidupan dunia nyata dan dunia digital kian melebur, menyeimbangkan kedua dunia tersebut menjadi pilihan yang relatif lebih baik. Motivasi dari saya, silakan manfaatkan digital untuk mencapai well-being gitu ya, tetapi tidak melupakan hal, kewajiban, dan tidak melampaui batas-batas. Boleh sesekali nonton drama Korea gitu ya, tetapi terus tidak meninggalkan tugas untuk mengerjakan tesis, menyelesaikan tesis, dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Banyak kesalahan saya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber dan Ibu moderator yang telah mengisi acara inti pada kuliah perdana kali ini. Baiklah hadirin sekalian, tibalah saatnya kita pada penghujung acara. Seluruh rangkaian acara sudah terlalui dengan baik. Marilah kita akhiri acara kuliah perdana pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Selaku pembawa acara, memohon maaf apabila dalam banyak kesalahan dan kekhilafan. Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat berjumpa tatap muka dalam keadaan yang lebih baik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf semuanya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa yang belum presensi, mengisi presensi yang ada di chat. baik.